Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 39 materi, 3 perkara yang wajib dipelajari, 3 tafsir Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Wad dalilu qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa idahum biruhim min wa idkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun." Ketiga dalilnya adalah firman Allah, "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung." Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Dalil yang mendasari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai larangan berwala kepada orang kafir adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, di mana ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar, yang pada saat itu ayahnya merupakan salah satu dari orang kafir harbi atau kafir yang menampakkan permusuhan secara terang-terangan kepada muslimin, dan hukum untuk mereka adalah memeranginya. Meskipun merupakan kerabat dekatnya, yaitu ayahnya sendiri, tetapi karena dia seorang kafir harbi, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh ayahnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa cinta dan loyalitas terhadap orang kafir dapat menghapuskan iman kepada Allah dan hari akhir, baik menghapus pokok iman itu sendiri manakala cinta tersebut adalah karena menyukai agama dan kekafiran mereka, atau sekedar menghapus kesempurnaan iman saja manakala cinta tersebut adalah sekedar cinta kepada orangnya, bukan dalam rangka membantu agama mereka. Karena kesempurnaan imannya yang terhapus, maka orang tersebut dianggap imannya lemah dan melakukan kefasikan. Dalam penjelasannya, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan menjelaskan ganjaran kebaikan bagi orang yang menjauhi wala kepada orang kafir adalah: 1. Allah mengokohkan keimanan dalam hati mereka. 2. Allah memberikan kekuatan kepada mereka di dunia. 3. Allah akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. 4. Allah meridhoi mereka. 5. Allah masukkan mereka ke dalam golongannya. Meskipun larangan memberikan loyalitas kepada orang kafir, namun bukan berarti memutuskan hubungan saling memberi manfaat yang bersifat duniawi. Hal-hal duniawi yang boleh dilakukan terhadap orang kafir menurut Syekh Fauzan Al-Fauzan adalah: 1. Mendoakan mereka kepada Allah agar saat masih hidup mereka diberi hidayah. B. Menjalin perdamaian dan berlaku baik kepada mereka dalam kondisi dibutuhkan. Semisal saat kaum muslimin dalam kondisi takut mendapat gangguan orang kafir sementara mereka tidak mampu melawan, misalnya karena jumlah dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan orang kafir. 3. Membalas kebaikan yang mereka berikan kepada kaum muslimin berupa kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. 4. Berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Bahkan ini wajib bagi seorang anak yang beragama Islam selama tidak mengikuti dan menaati mereka dalam kekafiran. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki hak walaupun mereka kafir, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14 dan 15.
Yang ke-15, melakukan transaksi jual beli, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermuamalah demikian dengan orang kafir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mempekerjakan orang Yahudi penduduk Khaybar untuk mengelola lahan pertanian dan membagi hasilnya untuk kedua pihak. Beliau juga pernah membeli makanan secara kredit dari orang Yahudi, di mana beliau wafat dalam keadaan baju beliau masih tergadai. 6. Menikahi wanita ahli kitab dengan syarat wanita tersebut menjaga kehormatannya. Dibolehkan pula memakan hasil sembelihan mereka sebagaimana dalam Al-Maidah ayat yang ke-5. 7. Menghadiri undangan mereka dan memakan hidangan mereka yang hukumnya mubah atau boleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. 8. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir karena mereka memiliki hak tetangga. 9. Menjauhi perbuatan zolim kepada mereka sebagaimana dalam Al-Maidah ayat yang ke-8. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.